Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Halo, salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, yang tadi itu bagian pertamanya ya, tentang kenapa kok bisa monetisasi. Nah, ini adalah bagian kedua. Aku akan jelasi, bukan berarti aku udah hebat ya. Nggak ada tadi. Tapi itu adalah bagian satu, itu menjelaskan alasan, alur kenapa aku punya konten. Dan sekarang ini adalah alasan, cara lah ya buat teman-teman mungkin yang nonton, yang mau videonya juga monetisasi, atau yang sudah monetisasi juga bisa lah memberikan tips kepada kami juga gitu kan. Tapi ini adalah tips dari saya yang kebetulan baru saja monetisasi. Oke. Modalku cuman, tadi seperti yang aku bilang di bagian satu, modalku cuman handphone dan laptop ya, laptop untuk ngedit. Jadi ini handphone tuh ada dua, aku pakai dua handphone. Yang satu handphone untuk ngerekam, yang aku pakai ini. Yang satu ini untuk ngebaca Kamus Besar Bahasa Indonesianya gitu. Jadi, dan di handphone itu juga ada KineMaster untuk mengedit videonya. Aku nggak akan kasih tahu gimana cara ngeditnya ya, karena udah banyak yang ngasih tutorial cara ngedit video pakai KineMaster, udah kalian lebih ahli lah. Tapi ini adalah beberapa tips supaya teman-teman yang pengen berkarya di YouTube atau dimanapun tetap bisa, pada akhirnya mencapai tujuan-tujuan yang ditujukan. Contohnya kayak monetisasi. Ini tujuanku memang monetisasi dan punya penghasilan dari YouTube, tapi sampai hari ini ya belum, karena belum sebulan nih. Ya semoga bulan depan bisa, atau bulan-bulan depannya lah, nggak apa-apa. Yang penting udah di titik ini udah oke lah gitu. Jadi bisa lah ngasih beberapa tips yang aku lakukan ini secara bukan ini ya, bukan karena aku hebat atau apa, tapi berdasarkan pengalaman pribadi aja. Oke ya, seperti yang aku bilang tadi, aku tidak punya kemampuan ngedit video yang bagus atau yang hebat gitu. Aku nggak pakai Adobe Premiere, nggak pakai yang gimana-gimana gitu. Tapi aku cuma pakai KineMaster yang ada di handphone, ngerekamnya juga pakai handphone, jadi ngeditnya di situ, ngerekamnya di situ. Oke, jadi gini, aku punya dua handphone, satu yang ini, satu yang aku pakai untuk ngerekam. Yang ini buat baca Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Di sini juga buat, pokoknya buat ngebaca gini kan. Ini ngebaca gini. Jadi kenapa ngebaca? Karena ini sensitif kan, apalagi kalau aku ngebahas soal kata-kata dalam bahasa-bahasa yang ada suku-suku di Indonesia, takutnya salah sebut atau takutnya salah arti gitu loh. Jadi aku bukan nggak bisa ngapal, bisa aja, tapi takutnya salah-salah gitu, dan nggak punya cukup waktu untuk ngecek-ngecek ulang, ngecek-ngecek lagi, atau sebelum tayang atau segala macam, pra-production atau segala macam. Jadi mending baca aja ya. Kadang orang tahu, kadang enggak, ya udah bodo amat lah ya. Yang penting ya apa yang aku sampaikan itu memang berdasarkan apa yang tertulis atau tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di Play Store gitu. Jadi kayak gitu. Setelah direkam, kemudian diedit, langsung diupload. Di sini juga bikin thumbnail. Ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, kalau kalian pengen berkarir atau berkarya di media sosial, terutama YouTube ya, capek sekali. pasti capek dan nggak sebentar waktunya. Aku ini aja jalan 2 tahun gitu baru bisa monetisasi, baru 2000-an subscriber, dan baru sampai ke monetisasi hampir 2 tahun, karena kita bukan berangkat dari kalangan artis atau dari kalangan pesohor-pesohor negara ini, orang-orang terkenal, orang-orang pintar lainnya, bukannya jadi orang biasa yang pengen coba berkarir atau mendapatkan penghasilan tambahan dari media sosial. Jadi sarannya adalah, pertama, usahakan selalu mencari konten atau tema konten kalian dengan hal-hal yang kalian senangi gitu, karena prosesnya lelah sekali gitu teman-teman semua, melelahkan sekali, mulai dari ngedit video, mulai dari tag video, dan mulai dari mempertahankan mood gitu. Jadi kayak memang sangat sulit, sehingga ada baiknya konten-konten yang kita buat adalah konten-konten yang memang kita sukai, sehingga ketika kita membuat konten tidak ada perasaan kayak males lah, aduh capek pasti, masa harus begini lagi, masa harus pakai bandana lagi, nggak diri sendiri. Gitulah kurang lebih. Jadi konten yang memang kita senangi, itu dia. Yang kedua adalah usahakan bagaimana konten itu dibuat sesederhana mungkin gitu.
ya kalau kalian punya sumber daya yang cukup untuk membayar orang ngedit video atau ngetek video kalian, ya udah nggak masalah, itu adalah privilege yang kalian miliki, silahkan saja. Tapi kalau kalian seperti saya yang nggak punya cukup uang untuk bayar orang atau nggak punya cukup kemampuan untuk ngedit video, ya usahakanlah cari konten-konten yang sederhana. Apa sih, banyak lah ya review-review komputer, ya review-review yang kalian bisa beli aja gitu. Apa terus ya buat cerita-cerita lucu, atau banyak sekarang point of view yang dari TikTok kan, selama itu tidak melanggar hak cipta teman-teman. Jangan cover jangan, sekarang kan nggak boleh cover sembarangan lagi ya gitu. Jadi lebih baik konten-konten yang memang mudah dibuat dan mudah diedit, sehingga pada tahap proses produksinya tidak membuat kita males gitu ya, ada karena mood kan naik turun ya. Itu ya, pokoknya tadi tips pertama, usahakan kontennya kita sukai. Yang kedua, usahakan bagaimana mencari konten yang mudah untuk diedit dan mudah untuk dibuat. Yang ketiga, ini jangan paksain mood gitu. Jadi kalau memang lagi nggak mood, ya udah nggak apa-apa, nggak usah buat gitu. Usahakan tapi tetap konsisten gitu. Misalnya kayak aku berusaha untuk selalu konsisten, seminggu itu 3-4 video harus terus gitu. Jadi ada dalam diri aku ada pendorongnya, harus gitu ya, meskipun nggak ada tekanan ya. Jadi nothing tulus aja. Jadi tetap bisa berkarya dengan hati yang lapang dan waktu yang cukup gitu. Jadi 3 tadi itu. Tetap usahakan kontennya adalah konten yang kita sukai. Yang kedua, usahakan kalau kalian tidak punya cukup sumber daya, misalnya uang atau segala macamnya, usahakan bikin konten yang mudah diedit atau mudah direkam. Yang ketiga, tetap konsisten bikin konten, ya terus upload terus aja. Kita nggak tahu seberapa postingan kita yang mana yang bisa menjadi sesuatu kan gitu. Karena aku pernah baca buku, seseorang yang main tinju, dia nggak akan tahu pukulan keberapa yang membuat dia menang, mendapatkan poin. Yang seorang petinju harus lakukan adalah nggak pernah berhenti memukul gitu. Jadi selama dia nggak berhenti memukul, selama dia masih belum jatuh, selama itu dia belum kalah gitu. Jadi ya tetap posting ya, meskipun postingannya awal-awal jelek, banyak yang nggak suka ataupun banyak yang menghina ya, pasti banyak hinaan dari teman-teman kita, teman-teman terdekat atau apa segala macam, tapi tetap aja berkarya teman-teman, karena bukan mereka yang ngasih makan kita, bukan mereka yang bisa membuat kita punya penghasilan, tapi karya-karya kita lah semoga membuat kita bisa punya penghasilan gitu. Jadi tetap usahakan karyanya kita senangi, cara buatnya mudah, kemudian tetap konsisten, buat jadwal untuk upload video seminggu berapa kali, nggak harus banyak, tapi tetap ada yang diproduksi. Kemudian ya usahakan ya jaga mood lah. Itu aja sih, karena memang capek sekali gitu, dan jangan pernah menyerah gitu. Meskipun kita panjang perjalanannya, butuh waktu yang lama, karena memang sekali lagi kita bukan berangkat dari kalangan artis atau kalangan teman-teman artis ya, atau kita dari orang-orang kaya kayak Siska Kool yang bisa bikin aneh-aneh dengan uang yang tidak terbatas ya. Karena kita bukan dari kalangan yang itu, ya usahakan tetap bisa menanjak dari bawah meskipun lama, setahun 2 tahun ya nggak apa-apa, sabar dengan prosesnya, tahan dengan tekanannya, dan tetap konsisten dalam berkarya. Itu aja sih, banyak beberapa saran dari saya yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Bukan berarti saya udah sukses, bukan, tapi paling nggak untuk ke tahap monetisasi aja saya udah seneng. Kedepannya saya akan terus berusaha untuk terus berkarya sampai akhirnya saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Paling enggak saya bisa punya penghasilan tambahan dari media sosial, terutama YouTube gitu. Ya nggak usah kaya lah. bisa beli mobil yang 500 juta. Bisa punya rumah. Ya bisa kayak gitu lah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, enggak sih pakai uang YouTube, jangan pakai uang gaji biar ditabung ya kan, untuk pendidikan anak mahal soalnya. Itu aja lah pokoknya ya, dengan alat sederhana, dengan alat kemampuan seadanya,
paling nggak udah bisa monetisasi udah seneng lah. Yuk teman-teman semuanya, mulai berkarya di media sosial, karena kita nggak tahu sampai kapan media sosial akan bisa memberikan kita penghasilan. Kedepannya kita nggak tahu lagi persaingan apa yang akan kita hadapi. Jadi mumpung masih seperti ini ya udah, ayo gas terus gitu kalau bahasa orang Medannya ya kan. Gas terus, jangan sampai kalah sama Salam dari Binjai kan. Salam dari Binjai aja terkenal dia sekarang ya kan. Masa kita ini nggak mau seperti dia, mencontoh dia gitu kan. Banyak orang-orang sekarang yang terkenal yang kontennya menarik gitu. Nah, coba buat seperti itu gitu. Pastikan kontennya konsisten dan satu line aja, satu garis aja. Kalau mau berbanyak macam tema ya nggak masalah, tapi selama tidak menyusahkan diri sendiri dan tidak memberatkan hati ketika membuat konten tersebut. Itu aja dari saya. Tadi tipsnya udah ada ya. Pertama, sekali lagi kita rangkum ya, cara untuk supaya bisa mencapai titik yang kita tuju di media sosial. Pertama adalah usahakan konten yang kita buat adalah konten yang kita senangi, sehingga pada saat tahap pengerjaannya, sebelum pengerjaan, mulai dari menyusun segala macamnya dari A, B, C, D, E, F, G-nya kita senangi, kita sukai, sehingga tidak ada keberatan dalam diri kita gitu. Yang pertama, usahakan konten yang kita sukai. Yang kedua, kalau kita berangkat dari kemampuan yang biasa aja dalam editing dan pengambilan video, atau kita tidak mampu untuk membayar orang dengan kondisi tersebut, usahakan buat konten yang gampang diedit dan gampang direkam gitu. Jadi nggak memberatkan juga. Jadi ya. Yang ketiga, tetap konsisten, tahan terhadap tekanan apapun, karena kita harus sadar diri bahwa kita bukan berangkat dari kalangan pesohor negeri yang kalau misalnya artis kan gampang tuh bikin YouTube langsung terkenal, channelnya langsung tinggi view-nya atau segala macam subscribernya. Karena kita bukan berangkat dari kalangan itu, ya usahakan untuk tetap konsisten dan tahan terhadap tekanannya gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ya nggak masalah gitu, tetap tahan terhadap. Kalau 2 ini udah dilaksanakan, seneng kontennya, terus seneng cara bikinnya, insya Allah konsistennya akan tetap terjaga gitu, karena senang ngerjainnya gitu. Yang keempat, tetap berkarya. Itu aja. 3 lah pokoknya intinya itu tadi. Yang keempat nggak ada, suka-suka kalian. Itu aja dari saya, semoga bisa menambah ilmu dan memberikan manfaat untuk yang nonton. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Alhamdulillah saya sudah monetisasi, dan doakan semoga channel saya bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan manfaat untuk orang-orang yang menonton atau menyaksikan. Sekali lagi, salam stabil untuk teman-teman semua. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi, supaya gak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam stabil.